saudara ya, bahwa Tuhan kita, Tuhan yang kita percaya itu, Dia telah menyingkirkan maut. Amin. Dia telah memenangkan maut. Amin. Bahkan membuat maut tidak berdaya. Amin. Di sana semua saudari, orang ketakutan akan maut. Mengapa saudari? Sejak kejatuhan manusia, saya bertanya sama saudari, kalau ditanya, takut mana? Kelaparan atau mati? Takut mana? Kelaparan atau mati? Takut mati. Masih lebih takut mati. Itulah bukti bahwa semua manusia takluk pada maut. Manusia takluk pada maut. Orang kelaparan masih bisa mencari makan, betul kan? Tetapi maut, di mana dia mau mencari? Saudari, kita sering melupakan hal ini. Ya. Kita di dalam kehidupan kita melupakan hal ini. Bahkan sering kali saudari, kita hidup di dalam bayang-bayang maut. Kita hidup di dalam apa? Bayang-bayang maut. Tadi di lagu tadi apa? Zaman boleh saja tua, tapi ada Bapa sedang. Anda mungkin boleh saja fisik tua, makin tua, tetapi kalau ada Bapa, maka itu bisa menjadi segar. Amin. Percaya tidak? Mungkin fisik Anda tua, mungkin penyakitan, tetapi asal ada hayat Bapa, maka selalu segar, bisa mengalahkan maut. Amin. Saya mau bertanya sama saudara-saudari, apa itu hayat, saudara? Apa itu hayat? Nah, apa itu hayat? Apa itu hayat, saudara? Nah, apa itu hayat? Kehidupan. Manusia punya hayat nggak? Punya. Apa namanya? Hah? Hayat manusia. Hayat manusia Hayat atau manusia. jiwa, suke. Iya. Itu bukan hayat Allah, Iya. itu jiwa. Manusia kita mempunyai suke, jiwa. Dia apa? Jiwa kita sukanya apa? Sukanya mungkin harta, pelesiran, ya kan? Benar nggak? Sama seperti waktu orang muda itu mengumpulkan padat lumbung, ya. Di lumbungnya, jiwaku ya kan, tenanglah. Iya. Jiwa itu menginginkan harta, kemewahan. Benar nggak? Itu jiwa manusia. Di luar sini ada namanya bio atau bios atau hayat jasmani. Hayat jasmani. Nah, saudara-saudari, ketika terjadi tragedi di Taman Eden, maka manusia tadi yang ciptaan Allah itu murni, polos, ya. Murni, tanpa cacat, tanpa celah. Dia seharusnya mengambil pohon hayat, yaitu pohon Allah. Untuk supaya apa? Supaya manusia bergantung pada hayat Allah. Alih-alih mengambil pohon hayat, manusia mengambil pohon pengetahuan Pengetahuan. baik dan benar, sehingga membuat manusia apa? Merdeka, tidak bergantung kepada Allah. Paham ya saudari? Iya. Hari ini kalau kita tidak bergantung pada Allah, maka kita sedang apa? Merdeka. Sedang merdeka, sedang mengambil pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Hari-hari kita, kalau kita merdeka, maka kita sedang berada di maut. Ya. Mengapa? Karena ketika manusia seharusnya mengambil pohon hayat, dia mengambil pohon pengetahuan yang baik dan maka iblis menyuntikkan dosa ke dalam manusia. Ya, saudari,
Iblis menyuntikkan dosa ke dalam manusia. Lalu ada apa lagi? Ada dunia, ya. Dosa, ada ego, ya. Semua disuntikan oleh iblis. Jadi dosa ini berasal dari siapa? Iblis, saudari, ya. Dosa berasal dari iblis. Dosa berasal dari iblis. Hari ini kita ini seringkali ya saudari, ya, kurang melihat, ya. Kita juga harus mohon ampun di hadapan Bapa, ya. Bahwa kita ini seringkali kalau berdoa saudari, ya, kita mengapresiasi Tuhan menebus kita dari dosa. Betul. Tetapi kita melupakan pekerjaan Tuhan yang satu lagi, yang lebih penting. Itu apa? Memusnahkan iblis. Kenapa saudari? Karena kalau tidak ada iblis, tidak ada dosa. Tapi kita selalu kalau ya, kita perlu ya di dalam sidang kita ya mengapresiasi yang lebih tinggi. Tuhan kau telah memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Kita perlu mengapresiasi demikian. Kita betul memang kita selalu berdoa telah menghapus dosa, betul. Tapi saudari kita perlu ya, itu adalah dari sisi objektif Tuhan. Tetapi kita perlu berdoa dari sisi subjektif. Mengambil Tuhan sebagai yang mengalahkan maut melalui melenyapkan iblis. Sehingga hidup hari-hari kita itu kita tahu bahwa iblis itu telah dimusnahkan, dikalahkan. Ya. Sehingga hari-hari kita apa saudari? Hari-hari kita ini tidak ada ketakutan. Amin. Ya. Mari kita buka saudari 2 Timotius 1 ayat 10 ini menjadi dasar ya. Kita perlu melihat Kristus yang menyingkirkan maut. Amin ya. Mari kita baca sama-sama saudari 2 Timotius 1 ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Sekali lagi saudari, dan dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus yang melalui Injil telah mematahkan maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi inilah yang dikerjakan Tuhan. Amin. Masalah dosa itu masalah yang ecek-ecek sebenarnya. Masalah yang paling bawah saudara. Dia pertama-tama adalah mematahkan kuasa maut. Amin. Apa itu maut saudara? Apa itu saudara? Maut itu adalah kebinasaan. Tapi hari ini bagi kita orang Kristen yang telah menerima hayat kekal, hayat yang tidak binasa itu, apakah itu maut? Apa itu maut saudari? Saudari, seringkali kita merasa ya, lemah. Ada yang merasa lemah? Ya. Itu maut. Ada yang merasa kosong? Di tengah sidang kayaknya hampa. Itu maut. Sadari. Itu maut. Kalau apa? Cemas. Ya? Ada yang merasa cemas? Maut. Gelisah? Maut. Kayaknya duduk di sini nggak tenang gitu. Ya ampun, ya kan? Lama amat. Maut. Ya. Mengapa, saudari? Karena kita ya, menaklukkan diri kita pada maut. Ya, kita seringkali merasa kosong. Kenapa? Padahal iblis telah dimusnahkan. Sehingga maut itu tidak berdaya, tidak berfungsi, tidak ada rasa, tidak efektif menyerang kita. Ya, makanya Paulus bilang, hai maut,
menjadi urusan kita hari ini. Tetapi bagi orang-orang yang belum menerima hayat kekal, itu adalah mengerikan, saudara. Dan itu menjadi urusan kita memberitahu mereka. Tapi saudara, saya mau tanya sekarang, apa itu perasaan hayat ya, atau hayat yang positif? Tadi dari sisi negatif itu maut ya. Apa itu hayat saudara? Ya, kalau kita lihat dari kehidupan kita, ya. Sukacita. Amin. Apa? Damai. Lalu apa lagi? Kuat. Puas. Ya. Lalu apa lagi? Lincah. Segar, ya kan? Bapa Allah sang segar, tiada kenal usang. Laksanaan tahun bersama kau segar hampa. Hari-hari ini kita tambah usia, bukan? Tambah letoy atau tambah segar? Amin. Harus tambah segar. Jadi kehidupan orang Kristen yang memiliki ya, hayat itu cuma kebalikan dengan orang yang belum memiliki Kristus, belum memiliki Kristus. Jadi kalau hari ini kita tambah usia masih tambah letoy, tambah lunglai, tidak segar, terus dari berarti kita ya, masih banyak maut yang bekerja di dalam diri kita ya. Jadi kita susah mengatakan hai maut di mana sengatmu. Kita tersengat terus saudari. Iya. Jadi apa kesalahannya saudari? Mari kita lihat ya saudari. Saudari, ketika di Kejadian 3 ayat 15, Allah adalah Allah yang mencari manusia. Amin. Ya. Manusia jatuh tidak dia biarkan. Dia Allah yang mencari manusia. Dia Allah mendekati manusia. Dia begitu belas kasih terhadap manusia. Dia Allah yang mau mendekati manusia. Maka saudari, dia bertanya ya, kepada Adam dan Hawa, gimanakah engkau? Lalu dia menjanjikan ada satu keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Di mana kepala ular itu ada bisa ular. Benar gak saudari? Saudari, keturunan perempuan itu adalah Yesus Kristus. Saya ini keturunan laki-laki. Kenapa? Dihasilkan dari hubungan suami dan istri. Oh ya saudara, saya adalah keturunan laki-laki. Tetapi Allah menjadikan di Kejadian 3 ayat 15 satu keturunan perempuan yang meremukkan kepala ular. Ya. Maka saudari, 4.000 tahun kemudian muncullah namanya Yesus Kristus. Adalah Allah yang menjadi manusia. Allah mengenalkan sendiri janjinya. Lalu dia menjadi manusia. Nah saudari, puji Tuhan. Puji Tuhan. Allah sendiri yang merampungkan janjinya. Mengapa saudari? Karena manusia tidak bisa diselamatkan karena perbuatan. Mengapa? Karena jiwanya telah jatuh. Amin. Tubuh dagingnya telah menjadi tubuh berdosa. Tidak bisa mengerjakan perbuatan yang baik. Banyak ya. Di luar sana kalau berbuat baik itu sudah cukup. Tidak. Tinggal tanya. Takut mati atau takut apa? Coba tanya. Hari ini Anda takut mati gak sih? Masih takut mati kah? Tidak. Kok jadi bingung ini? Kok jadi kayaknya kayaknya takut mati atau takut apa saudari? Terus saudari, mudah-mudahan kita tidak takut tujuannya ya. Mudah-mudahan kita tidak takut tujuannya. Mengapa? Karena kita memiliki Kristus ya. Nah, apa kerjaan Kristus saudari? Maka kita baca lagi saudari 2 Timotius tadi. Dia adalah yang menyingkirkan maut. Ya, coba baca saudari. Dia mematahkan kuasa maut.
melihat pekerjaan Kristus. Banyak di luar sana tidak paham siapa itu Yesus Kristus. Taunya cuma ya mati di kayu salib, malu-maluin, ya, malu-maluin. Padahal saudara, dia itu sedang mematahkan kuasa maut. Ketika kuasa maut dipatahkan, maka dosa juga lenyap, saudara, ya, melalui darahnya yang tercurah. Nah, saudari, inilah pekerjaan Kristus. Dia mematahkan maut. Dia menyingkirkan maut. Maka hari ini ketika ada cemas, ya, gelap, apalagi lemah, Kristus telah menyingkirkan maut. Maka orang Kristen bisa nggak saudara lincah, segar, sukacita? Bisa, karena Kristus telah menyingkirkan maut. Kita lelah, lalu kita mengapresiasi Kristus yang menyingkirkan maut. Bisa nggak saudari? Walaupun lelah pergi mengunjungi orang. Bisa. Bisa. Kenapa? Karena Kristus telah menyingkirkan maut. Bisa nggak kita yang tidak punya selera, mempunyai selera? Bisa. Karena Tuhan telah menyingkirkan maut. Amin. Lalu apa saudari? Melalui memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Itu ada di Ibrani 2 ayat 14 ya. Yesus dari semoga saudari, kita ini kalau kita berpesta, kita bilang Tuhan telah menyingkirkan maut, mengalahkan iblis. Amin gak saudari? Amin. Kayak iblis itu yang paling ngeri saudari. Iblis itu adalah yang paling ngeri. Tapi kita harus baca ya, kayaknya saudara ini harus baca Ibrani ya. Ini fakta dalam Alkitab. Ibrani 2 ayat 14. Silakan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Amen. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Amin. Supaya oleh kematian ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi iblis sudah musnah. Bilang dong kanan kiri, iblis sudah musnah. Iblis sudah musnah. Jangan takut. Jangan takut. Jangan lemah. Iblis sudah musnah. Jangan letoy. Iblis telah musnah. Iblis telah musnah, saudari. Tapi saudari, iblis kalau telah musnah, dia masih ada racunnya di dalam kita, yaitu di jiwa kita. Ya, di mana? Di jiwa kita. Dia ada racunnya di jiwa kita. Kelak, saudari, racunnya itu adalah ketika apa? Ketika kita di hari Tuhan. Tapi hari ini kita bisa mengalami bagaimana mengalahkan iblis. Itu apa saudari? Kita melihat pertama-tama Kristus telah mengalahkan iblis. Amin. Kita harus pegang satu ini, saudari. Kalau kita pegang satu ini, itu adalah kunci kehidupan kita. Amin. Kita dalam kehidupan itu harus punya kunci, saudari. Oh, ketika saya lemah, mengapa? Iblis sedang bekerja melalui racunnya, menyuntikkan pikiran kepada kita, udahlah nggak usah begini. Sedang disuntikkan. Itu saudari, pada saat Paulus menulis 2 Timotius ini adalah saat kemerosotan gereja. Gereja yang seharusnya adalah tiang penopang akan kebenaran. Hari ini, hari itu mulai merosot. Dan kemerosotan gereja ini membawa maut. Membawa maut kepada mungkin di tengah-tengah gereja itu sendiri. Bahkan juga apa? Membawa maut kepada banyak orang di sekitar. Melalui kita yang tidak mengalami